Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kita kali ini kita akan membahas bagaimana sih merawat burayak atau anakan dari lobster air tawar. Di ini kita melakukan review pada jenis Clarky. Jadi bagaimana cara kita untuk merawat burayakan dari Clarky ini agar cepat besar dan tidak mudah mati dan pertumbuhannya lebih cepat dari biasanya. Di sini saya mempunyai kolam berdiameter 1,5 dikali 1,5 meter dengan isi kisaran 300 sampai 500 dari anakan dari Clarky marun. Ini campur ya guys ya, red sama marun. Ini usia sekitar 2 minggu turun gendong dari indukan. Bisa kita lihat di sini kualitas air sangat jernih, dan kita bisa lihat di sini pemberian pakan pun dikategorikan cukup, tidak terlalu banyak sehingga tidak menyebabkan amoniak yang berlebih. Untuk jenis pakan apa saja yang kita beri dan pemberian apa saja yang kita lakukan untuk pembudidayaan dan pembesaran daripada anakan dari Clarky ini. Oke, kita langsung review apa saja yang kita lakukan untuk pembesaran dari anakan Clarky. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ramadana Saputra di channel YouTube kita King Capit Edukasi. Jadi tadi sudah kita review anakan dari Clarky lobster air tawar jenis hias. Jadi di sini ini baru anakan yang turun gendong 2 minggu dan sekitar 2 indukan. Di sini saya menggunakan metode pemberian pakannya menggunakan toge yang kita rebus sekitar 2 menit, kemudian 1 menit kemungkinan, dan pemberian untuk proteinnya karena di kota Lubuk Linggau ini sangat sulit untuk mencari cacing sutra, jadi saya gunakan pelet yang sudah saya amankan di dalam botol sehingga ketika terkena hujan atau yang lain-lainnya tidak berpengaruh. Ini adalah pelet pengli, protein 30-40%. Jadi yang kita gunakan untuk memperbesar burayak dari Clarky ini sendiri. Dan saya menggunakan untuk antibiotik di air, kita gunakan prebiotik. Ini prebiotik yang kita gunakan ketika kita selesai mengganti air. Kalau saya proses penggantian air itu kami lakukan di 7 hari setelah masuk air baru. Jadi 7 hari itu kita akan melakukan pergantian air baru untuk mengurangi kadar amoniak di dalam air. Jadi pakan, kalau untuk memperbesar, kita bukan untuk membuat indukan. Sebenarnya tidak perlu menggunakan toge. Jadi kita bisa menggunakan ubi kayu atau wortel BS. BS itu kalau bahasa dari sini itu adalah sayur-sayuran yang tidak laku di pasaran, tidak layak jual, tapi masih bisa layak untuk diberikan ke lobster itu sendiri. Jadi medianya bisa kita kentang, ubi, atau wortel. Nah, tapi umbi-umbian itu tersendiri biasanya memiliki zat tanin yang akan memberikan efek keruh kepada air. Jadi sebaiknya kita cuci terlebih dahulu. Kalau saya rebus dengan air panas dulu, tidak terlalu lama, yang penting dia agak soft pada bagian umbi-umbian tersebut. Ketika udah lembut, jangan terlalu lembut, itu sedang aja. Jadi langsung kita cuci 6 kali, minimal 6 kali ya, untuk menghilangkan zat tanin pada umbi-umbian sehingga air tetap terjaga bersih dan bening. Oke, untuk perawatan air ini sendiri saya menggunakan batu pasir Malang itu untuk menyerap kotoran, tetapi tetap rutin 3 bulan sekali kita akan kuras total, kuras habis bersih. Dan alhamdulillah selama saya melakukan dari burayak sampai indukan, kemungkinan kematian itu di bawah
5% itu masih worth it untuk kita budidaya. Jadi selain hari ini kita review ini dulu, review untuk anakan dari Clarky. Jadi kita bisa lihat di kolam hias ini sendiri. Ini adalah Clarky. Ini saya campur ya. Ini ada marun sama ada jenis merah terang. Yang indukannya kita di kolam lain itu indukannya hanya saya taruh 2 set. Jadi 2 set. Ini ada indukan Clarky. Indukan Clarky. Oke, bisa kita lihat di situ. Ini sudah kita cek kemarin, sudah ada yang bertelur, tapi telurnya itu masih muda dan belum bisa karantina. Seperti Clarky yang ini sudah kita karantina. Nah, ini adalah Clarky yang sudah kita karantina. Cuman kita jangan ganggu agar untuk menghindari efek stres dari indukan tersendiri. Jadi banyak yang bilang, apakah usaha budidaya lobster air tawar ini bagus untuk kedepannya? Saya sendiri mengatakan ini sangat mencukupi, bukan melebihi tapi sekedar cukup. Selain dari hobi, ini juga alhamdulillah menghasilkan. Kita seperti ini aja ngambil sampelnya. Kita beli indukan Clarky itu 1 set 3 betina dan 2 pejantan. Itu di harga 150.000. Nah, kemudian di 150.000 itu kita tunggu sekitar 2 bulan itu paling lama. Sudah ada yang bertelur antara 2 atau 1 dari indukan betina tersebut. Dan di situ minim-minimnya kita akan memiliki sekitar 200 sampai 300 burayak atau anakan dari Clarky itu tersendiri. Kemudian kita memperbesar itu sekitar usia 2 bulan, 1 sampai 2 bulan itu sudah laku di toko-toko akuarium atau penjual lobster hias itu di angka 5.000 sampai 10.000. Nah, bayangkan kalau kita memiliki sekitar 20 atau 30 indukan bertelur di 3 bulan. Kita bisa melakukan kalkulasi, itu bagi saya worth it. Karena bagaimanapun untuk pemberian pakan ini jauh lebih murah dibandingkan kita usaha lele dan sebagainya. Karena harus menggunakan pelet. Jadi kebutuhan pelet ini sendiri sebenarnya bisa kita kurangi. Lagian ini murah. Saya udah usaha ini sekitar 4 sampai 5 bulan. Itu saya menggunakan pengli ini hanya 5 kilo di Shopee, dan sekarang masih tersisa 1 botol lagi pengli. Berarti masih tersisa sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo. Berarti masih worth it sekali. Karena pemberian pelet itu sendiri tidak terlalu banyak, karena kita bisa mengakali kebutuhan proteinnya dari cacing tanah atau ikan-ikan busuk lainnya. Tapi kita harus mengerti berapa banyak sih pakan yang harus kita berikan terhadap lobster itu sendiri agar tidak banyak menimbulkan sisa pakan. Karena dari 1 kali 24 jam itu sisa pakan harus kita buang jika tidak habis. Karena agar tidak menimbulkan amoniak di dalam air. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya, Hong Edukasi. Jika ingin join atau ingin bermitra di wilayah Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya, boleh tanya-tanya langsung ke rumah. Alamat kami di Jalan Pembangunan nomor 50 sebelah Universitas Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.